kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di pasar sekarang itu menurut saya real inflasi. Saya sebutnya real inflasi, bukan data consumer price index kan. Real inflasi menurut saya di negara kita tuh 15% dalam tahun. Kalau Pak Helmi punya uang 1 miliar, itu dalam 3 tahun Pak Helmi taruh di bank nih. 3 tahun uang itu sebenarnya cuma setengah, sisa setengah. Kalau saya punya prinsip, jadi kan orang banyak tanya kenapa saya mau jadi kaya. Uang tuh ya contoh seperti Pak Helmi sekarang. Pak Helmi udah punya semua yang Pak Helmi impikan gitu kan. Fungsi uang tuh buat orang seperti kita tuh udah nggak banyak, Pak. Sisa waktu kan kita punya. Waktunya mau dipakai untuk apa? Lu tuh makannya apa sih tiap hari? Apa? Makannya apa sih? Kok ngomongnya begitu banget? Iya, jadi gua structure family office. Jadi kalau di Singapura tuh udah agak beda regulasi. Emang udah punya family? Belum mau nikah aja belum? Enggak, tapi kan itu nama. Ya, tamu saya luar biasa banget ya. Jadi anak muda, lahirnya tahun 2000 persis ya. Wah, berasal dari keluarga biasa. Dan kemudian dia men-challenge dirinya untuk menjadi sukses, terutama dalam menjadi pengusaha. Umur 15 tahun, dia sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar. Jadi tamu saya kali ini. Dan dia adalah anak muda, anak kecil menurut gue sih. Mungkin cita itu mau pengen jadi seperti Warren Buffett ya. Dan sudah hadir di studio. Timothy, terima kasih udah hadir ya. Seneng banget gue. Saya juga senang diundang, pernah ketemu ternyata ya. Iya, di lobi apartemen waktu itu. Apartemen. Timothy Ronald gitu. Bener ya, dulu 15 tahun lu udah dapat 1 miliar? Bukan, itu H19 harusnya. 15 tahun tuh baru mulai. Oh, baru mulai. Oh, lu nyampe 1 miliarnya di 19-18 lah, 19-18 tahun. Whatever lah ya. Orang banyak sampai mati nggak dapat 1 miliar tuh. Waduh, bener Pak? Lah iyalah. Lu tuh beruntung gitu. Padahal lu kuliah juga cuma 1 semester. 1 semester langsung keluar. Binus waktu itu. Ya, oke. Baik-baik aja ya. Baik. Sekarang lagi ngapain seorang Timothy? Saya day to day fokus tetap di investment karena saya kan primary di kripto ya sekarang ya. Full time di kripto. Ada bilang lu raja kripto Indonesia. Ya itu kan orang yang sebut. Kalau saya mah bilang masih banyak lah orang-orang lain. Banyak yang hebat-hebat juga lah. Jadi kalau dibilang raja yang nggak tahu mungkin yang paling orang kenal kali ya. Pangeran. Raja kesannya tua ya. Nah, sebagai investor muda, aktif ya dalam trading kripto, tentu waktunya padat banget ya dengan segala aktivitasnya. Aktivitas yang padat itu kan seringkali membuat kita merasa capek dan pegal. Maka dari itu, saya selalu minum tolak linu dari Sido Muncul setiap hari. Setelah minum tolak linu, badan saya akan terasa hangat, rileks, dan membuat istirahat serta tidur jadi lebih nyenyak. Minum tolak linu merupakan bentuk investasi untuk diri sendiri agar badan lebih fresh dalam menjalani aktivitas yang padat. Saya minum tolak linu setiap hari, 1 saset setelah beraktivitas, 1 saset lagi sebelum tidur. Kalau gitu, saya minum dulu ya. Yang saya minum adalah tolak linu mint untuk rasanya lebih segar. Selain itu, ada juga varian tolak linu original. Saya percaya tolak linu karena terbuat dari 100% bahan herbal alami. Jadi aman untuk dikonsumsi setiap hari. Baiklah. Terus. Saya active sharing sama saya building komunitas sekarang. Karena saya percaya tren ke depan tuh bukan companies lagi, tapi community sekarang. Community? Iya, saya percaya trennya semua tuh akan community. Bisa lebih detail, Tim? Contohnya, saya percaya ke depannya tuh ini agenda global ya. Agenda global tuh orang, saya percaya nggak akan bisa beli apartemen sebenarnya. Nggak akan bisa beli rumah, nggak bisa beli apartemen. Nggak bakal bisa atau nggak mau? Menurut saya nggak mampu bahkan. Nggak mampu? Nggak mampu, karena nanti gaji itu akan stabil terus. Gajinya nggak naik-naik. Kalau kita jadi pegawai? Kalau kita jadi pegawai. Oke. Tapi untuk rata-rata kebanyakan orang lah, saya sebutnya. Kedepannya saya lihat tren di mana mungkin housing tuh akan seperti ini. Misalnya bayarnya 20 juta per bulan. Yes. Terus udah di servis semua. Jadi ada komunitasnya, ada tempat misalnya mereka main tenis, ada orang bisa makan. Trennya akan ke sana ke depannya. Di mana orang nggak akan punya apapun. Jadi orang sekarang kan udah lebih banyak yang pakai Grab dibanding atau Gojek. Sebentar, nggak punya apapun atau memang tidak perlu punya apapun? Jadi agendanya nggak perlu punya apapun menurut saya. Iya. Karena gue pernah ngomong begitu tuh. Iya. Saya kan bicara dengan orang-orang kayak Timothy, ya bahwa kenapa lu nggak beli? Ngapain om? Mendingan duitnya dipakai untuk muter tuh.
Tapi nanti akan ada ketidakmampuan juga menurut saya, karena asetnya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Kenapa? Aset makin mahal. Asetnya akan selalu makin mahal. Dan rata-rata orang pendapatannya nggak akan naik sesignifikan itu. Jadi buying power mereka melemah. Karena menurut saya inflasi di negara emerging market itu agak besar. Itu yang bikin saya awalnya melek ke Bitcoin dan kripto. Kita kecil dong. Sekarang kita 2% diselebrasi itu. 0,7 malah. 0,7 gitu. Di Januari 0,7, tapi kan kita tahu sendiri. Jadi saya tuh punya program, Pak Helmi. Saya bagi beras tuh setiap minggu bertonton. Wow. Ada sekitar setiap sampai minggu. Saat ini? Setiap minggu, ya. Kenapa? Karena apa? Jadi, lu melihat apa? Kok saya suka kayak gitu. Waktu itu sebenarnya ini inspirasinya. Saya pas kecil tuh saya pernah lihat Pak TW itu bagi beras, namanya beras Jumat sebenarnya. Artagraha Group. Itu udah dari lama. Jadi pas saya lihat itu pas kecil, saya pikir kalau saya suatu saat saya kaya, saya pengen melakukan, saya pengen lakukan hal yang sama, gitu. Jadi saya mulai bagi, karena itu Pak Helmi, saya jadi tahu, saya tracking beras tuh dari 2022 berarti. Setiap minggu saya punya reportnya detailed. Jadi kan beras ada kelas-kelasnya tuh. Yeah. Dan tuh harganya tuh naik sekitar 15,7% dari data saya sendiri. Dari tahun? 2022. Per tahunnya, 15,7% per tahun. Sementara gaji itu nggak banyak naik ya, Tim? Nggak banyak naik, tapi kan katanya inflasi 0,7. Jadi menurut saya datanya itu data manipulasi. Data manipulasi? Menurut saya. Karena itu kan basket. Jadi inflasi kan ada basket dari berbagai macam kan. Ada barang dan segala macam. Tapi menurut saya itu datanya cherry pick. Cuman dipilih-pilih yang kelihatan bagus saja. Dan menurut saya rendah tuh di selebrasi juga hal yang kurang bijak ya. Karena itu menandakan stagnansi dari ekonomi juga kan. Betul. Jadi kalau saya melihatnya simpel sebenarnya. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di pasar sekarang itu menurut saya real inflasi. Saya sebutnya real inflasi, bukan data consumer price index kan. Real inflasi menurut saya di negara kita tuh 15% dalam tahun. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya Pak Helmi, misalnya contoh ada air nih, tapi di label nih tahun ini sama tahun lalu. Tapi semuanya barang kayak kursi di label, kamera di label. Orang tuh akan panik, Pak. Tinggi sekali. 15% tahun. Semuanya naiknya 15%. Karena berasnya 15,7. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya. Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Saya kemarin... Karena di US juga sama menurut saya. US kan yang paling tinggi juga energi banyak beberapa yang nggak dimasukin dalam basket. Jadi basket itu sangat di cherry pick lah menurut saya. Iya. Karena inflasi itu tidak bisa dihitung seperti itu. Itu kan perhitungan skalar. Menurut saya harus dihitung secara vektor. Jadi kalau inflasi di Amerika saja itu dibilang misalnya 4%, 5%. Menurut saya itu lebih dekat ke 7-8%. Jadi kalau kita mau lihat inflasi adalah jumlah M2 money supply yang beredar. Jumlah uang yang beredar dari bank sentral negaranya. Di Amerika kita bisa tracking dengan kita lihat indeks S&P. Jadi kalau kita nggak bisa match indeks S&P, kita kehilangan uang. Nah di Indonesia juga sama. Jadi apa yang kita lihat dari data-data yang dikasih menurut saya itu nggak faktual. Nggak berdasarkan lapangan. Ya boleh lah dikasih data seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang bagi beras setiap minggu, saya tahu persis naiknya itu berapa dan ekstrim Pak naiknya. Benar-benar ekstrim. Apalagi kita ngomong rumah ya. Rumah. Tanah. Oh itu ekstrim Pak. Pak Helmi punya rumah di sini, mungkin 10 tahun lalu sama sekarang harganya beda jauh sekali Pak. Jauh sekali. Jadi orang yang sedangkan kenaikan gajinya tuh nggak signifikan Pak UMR dari 10 tahun lalu. Terus gimana caranya orang zaman sekarang beli rumah Pak? Jawabannya nggak bisa. Nah ini jadi ini alarm ya untuk teman-teman properti ya, developer. Saya sempat dimarahin, ditegur, wah ini Pak Helmi nggak berpihak kepada kita gitu, menganjurkan anak muda untuk tidak beli rumah. Gue bukan menganjurkan, ini fakta. Mereka nggak bisa beli. Nggak bisa beli, they cannot afford. UMR kita segitu dan Timothy tahu ya, banyak sekali orang yang masih bekerja di bawah UMR. Oh banyak Pak. Kalau kita lihat di sektor contoh F&B saja kan banyak sekali yang tidak bayar UMR. Ya kan, kalau misalnya restoran-restoran seperti itu yang masih kecil saya, bukan restoran besar, restoran cuma kecil. 2 juta banyak. Karena banyak sekali yang mau kerja kan. Jadi mereka digaji segitu pun di bawah UMR mereka fine-fine aja karena ya daripada mereka nganggur nggak bekerja. Jadi itu yang saya lihat, dan ini mungkin juga lagi diperhatikan sama pemerintah juga kan, lagi mau dibangun di daerah Jakarta juga nanti mau dibangun housing kan. Investor Qatar rumah murah. Rumah murah. Ya menurut saya itu salah satu cara lah untuk membantu, tapi kalau misalnya secara baseline, menurut saya currency yang nggak dicetak sebanyak ini ya, ada yang harus diatur nih menurut saya, peredaran rupiah yang dicetak gitu. Timothy saya pernah bertemu dengan seorang ekonom ya, nggak perlu saya sebut namanya. Dia bilang, jangan seneng loh inflasi rendah. Betul. Inflasi rendah itu artinya buying power turun. Transaksi ekonomi itu sebenarnya kecil sehingga inflasinya menjadi turun. Jadi turun itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setuju? Setuju.
setuju sekali saya. Tapi kalau saya lihat kan orang banyak yang punya pandangan, kan ini ekonom Keynesian sebenarnya. Jadi ada dua kubu ekonom yang sekarang dipakai itu kan teori dari Keynes punya. Keynesian yang untuk standar cara hitung inflasi. Tapi saya tuh lebih condong ke Austrian economics sih. Mana saya lihat value itu bukan seperti itu cara lihatnya. Sesimpel, nggak usah jauh-jauh. Saya tinggal lihat uang yang dicetak itu berapa. Saya nggak mau peduli. Iya, uang yang beredar berapa? Karena itu yang paling real. Karena kalau uang yang beredar berapa terus dilihat sama barang dan jasanya itu biasanya sama. Biasanya matching mereka kenaikannya. Contoh, M2 money supply Indonesia dengan kenaikan beras itu matching, benar-benar match. Karena kan jumlah orang yang pegang uangnya dan jumlah yang dia belanjakan, sederhana saja saya cara ngeliatnya. Jadi pertanyaan adalah gimana cara kalian hurdle rate itu kan. Jadi kalau Pak Helmi punya uang 1 miliar, itu dalam 3 tahun Pak Helmi taruh di bank nih, 3 tahun uang itu sebenarnya cuma setengah, sisa setengah. Berkurang setengah. Iya, se-ekstrim itu. Iya, value-nya. Value real yang bisa dibelanjakan itu berkurang setengah. Walaupun ada bunga deposito. Kalau bunga deposito ya mungkin nggak dalam 3 tahun, 5 tahun lah. Kalau di bunga deposito 5 tahun, sisa setengah. Kalau didiemin doang, itu sisa 3 tahun, sisa setengah. Jadi ketika saya tahu fakta ini, saya jadi harus cari aset yang bisa ngalahin ini. Gitu. Which is? Cuman beberapa menurut saya. Cuman beberapa. Aset itu harus punya beberapa kriteria. Satu, scarce, kelangkaan. Ya, kelangkaan. 2, diinginkan banyak orang. Jadi orang banyak yang saya dulu kan investor saham juga. Jadi saya tuh cita-citanya mau jadi Warren Buffett waktu umur 15 tahun. Jadi saya jualan sedotan Pak dulu. Saya bikin marketing agency juga. Jadi saya startup yang kecil atau klien-klien kecil saya service. Retainernya murah-murah dulu 10 juta sebulan. Saya bantu. Uangnya semua saya taruh di pasar modal Pak. Jadi KTP mama saya colong. Umur berapa? 15 tahun saya pertama kali pasar modal. Jadi saya udah telan tuh buku-bukunya Benjamin Graham, gurunya Buffett tuh yang segini semua saya telan tuh. Security analysis, cara analisa fundamental, valuasi itu udah saya telan Pak. Saya dari 15-16 tuh bikin modeling discounted cash flow segala macam. Saya terobsesi buat beli saham jadi waktu itu. Jadi mau keruk uang dari dagang nih, bukan bisnis saya sebutnya dagang waktu itu, dagang. Dagang apa lu? Itu sedotan saya pernah main Pak. Sedotan stainless. Yang buat boba itu. Saya salah satu paling besar di Tangerang waktu itu. Masukin dari Cina, jual di sini. Saya jualan pomade Pak, minyak rambut, namanya Suavecito dulu. Impor ya? Impor dari US sama dari Cina saya pernah impor. Kayak clay itu, fix clay itu yang warna abu-abu tuh saya ngimpor paling besar juga dulu di sini. Belum ada Tokped Pak, dulu masih Kaskus malah saya mainnya. Kaskus transisi ke Tokped, jadi saya udah jualan-jualan tuh. Anak kecil lah dapat puluhan juta, rasanya udah kayak yang punya dunia Pak. Jadi bener-bener masih 16 tahun gitu, tapi mama saya udah bingung nih kerjanya kok udah agak aneh, tiap hari bolak-balik ke JNE saya kan, nganter-nganter barang. Nah dari situ saya kumpul antar sendiri ya tuh? Antar sendiri. Terus? Antar sendiri, jadi pulang sekolah baru nganter, jadi capek banget kadang tuh. Itu semua uangnya saya tabung, saya belikan saham Pak. Waktu pertama saya beli Barito Pacific sama BCA, BRPT sama BCA. Siapa yang ngajarin lu harus milih dua itu? Itu waktu itu belum terlalu pintar sih Pak. Jadi saya belajar dari Warren Buffett, Peter Lynch juga saya belajar. Cari perusahaan yang kira-kira saya bisa mengerti. Kayak biasanya saya ngerasa, saya bisa mengerti. Saya tinggal lihat kreditnya, dia salurkan kemana aja. Ini ada consumer, ini ada ini. Saya lihat, net interest marginnya berapa. Saya rasa saya bisa mengerti tentang bank. Jadi saya pilih yang saya bisa mengerti. BRPT juga simpel, waktu itu perusahaan petrokimia. I can understand the business. Jadi saya beli dua itu. Kebetulan hoki Pak, 2015 kalau teman-teman tahu pasar saham tuh waktu itu lagi agak turun Pak Indonesia. Jadi saya tuh masuk, ya sebenarnya waktu itu beli apa aja sih Pak, nggak harus dua itu juga itu naik semua. Sampai 2019 tuh naik semua. Nah saya riding the wave tuh, terus 2016-17 saya mulai kenal kripto, saya belajar juga. Zaman itu kan subprime market kalau salah ya, zaman itu ya? Subprime mortgage itu saya masih kecil banget sebelum 2008. Tapi 2011 kan ada 15 tuh ada krisis apa gitu ya? Indonesia tapi itu kayaknya lokal, itu krisis lokal. Waktu itu saham tuh lagi turun semua Pak. Ini setelah yang batu bara zamannya Bumi itu loh. Kan Bumi 2008-2009 tuh saham sempat rebound, terus 2013 naik, 2015 tuh turun. Nah 15 ini saya masuk nih, hoki. Timingnya juga pas gitu. Jadi mungkin saya udah kumpulin uang, masuk timing pas, itu saya riding sampai 2019 semuanya. Nah 2019, usaha-usaha saya yang saya bikin ini, yang agency dan lain-lain, kena COVID Pak. Jadi kliennya tuh pada udah nggak bayar semua. Jadi di situ saya dapat berita bahwa Cina itu ada virus, uangnya saya cash out semua dari market, karena saya tahu market pasti bereaksi. Saya beli Swiss franc waktu itu dalam jumlah yang besar. Jadi rupiah saya tukar Swiss franc dari 11.500 ke 15.000 waktu itu. Untung dong. Untung. Dapat margin, Dapat margin jadi orang rugi semua tuh. Saya untung sendiri. Saya jual semuanya lagi. Saya beli Bank BRI waktu itu di bawah 2.150 kalau nggak salah. Bank BRI saya beli. Udah habis itu saya riding lagi wave COVID-nya.
Jadi saya itu terobsesi untuk investasi saham. Tapi sampai saya tahu satu fakta bahwa saham itu sebenarnya nggak scarce dan nggak desirable juga. Karena sebagai pemilik yang kaya dari pasar saham tuh sebenarnya adalah, kalau saya tuh termasuk mungkin orang yang bisa analisa lah. Tapi banyakan yang untung tuh dari owner emiten sebenarnya Pak. Uang yang dibikin dari pasar saham tuh kebanyakan memang owner emiten, bukan pihak ketiga yang berinvestasi dari luar seperti saya. Itu cuma sebagian kecil Pak yang bisa Pak. Kayak mungkin 0, sekian persen dari investor di bursa. Karena kebanyakan pasti rugi. Karena mereka kan kebanyakan coba untuk timing marketnya, masuk keluar pagi, malam keluar. Itu nggak efisien menurut saya. Saya dari dulu ngeliat saham tuh seperti ngeliat bisnis. Nah di situ ketika saya tahu tentang inflasi ini, saya ngitung-ngitung kan, wah ini saya kaya nih dari Bank BCA nih, ya kan? Iya. Naiknya, wah signifikan Pak, 20% tahun ke tahun. Tapi setelah saya hitung kembali Pak, saya hitung pakai kacamata USD. Unik ya Pak, IHSG itu, kalau kita tarik nih panjang nih 20 tahun, itu naiknya signifikan, 37,5 kali naiknya. Kalau hitung dari tahun? Kalau dari tahun 2000-an. Oke. 37 sekian kali sampai sekarang kan naiknya. Luar biasa Pak. Tapi kalau dalam mata uang USD itu cuma 3,9 kali. Ternyata. Jadi mata uangnya lemah itu kalah sama mata uang yang lebih kuat. Jadi kalau Bapak beli S&P 500, itu jauh banget outperform IHSG kita. Jadi orang yang beli S&P itu jauh lebih kaya dibanding yang misalnya beli semua indeks saham kita. Nah di situ saya pelajarin sesuatu. Gimana, berarti kalau saya beli saham di Indonesia 15%, tahun ke tahun itu sama dengan 0. Karena inflasinya, inflasi 15. Kalah sama inflasi aja. Kalah, jadi saya harus cari yang lebih dari itu. Nah itu saya kepusingan tuh, 2022 tuh saya udah mau buntu waktu itu. Saya bingung, apa yang bisa ngalahin. Ada beberapa sih Pak yang saya lihat. Satu lukisan. Seperti misalnya Monet punya, cuman itu kan satu lukisan 1,7 T, saya nggak bisa beli ya gitu. Itu 20% tuh konsisten tahun ke tahun. Kayak hashtagnya Monet dan lain-lain. Emas itu juga salah satu opsi waktu saya pikir. Tapi emas itu dalam jumlah yang besar saya nggak punya kapasitas untuk menyimpannya Pak. Karena nyimpan emas kayak 300 M itu luar biasa sulit. Banyak sekali safety-nya dan lain-lain. Saya rasa saya nggak bisa. Saya bukan bank juga. Dan yang ketiga tuh properti Pak. Tapi properti yang spesifik. Contohnya seperti misalnya beachfront property di Canggu. Yang orang global tuh juga mau gitu. Kalau di Jakarta mungkin daerah Menteng, Pondok Indah, dan itu kan kapitalnya besar juga kan. Tapi itu juga aset value-nya yang naik. Biasa transaksi price-nya tuh di bawah, karena agak dia gelembungin sedikit aja. Saham itu, kalau makin banyak yang beli, owner emiten tuh punya fiduciary duty untuk mencetak sahamnya lebih banyak. Gitu. Jadi saya ngerasa, apa nih yang harus saya cari? Jadi saya cari, saya ketemu Bitcoin. Bitcoin? Iya, Bitcoin tuh 106% Pak, annual return dari awal inception-nya. Average, 100% tahun ke tahun. Nah, saya pikir, oke, ini ada aset yang begini. Tapi kan waktu itu saya mikir, ini apakah ini terlalu volatil? Nah, saya di November 2022, saya ketemu sama Changpeng Zhao yang bikin Binance. Beliau lagi kayaknya B20 waktu itu di Bali. Beliau dipanggil ke sini, yang harus ada Elon Musk juga yang mati lampu itu loh. Elon Musk yang mati lampu. Habis itu beliau ajak saya makan siang. Ajak makan siang, saya ketemu dengan beliau. CZ itu kalau teman-teman nggak tahu mungkin salah satu orang paling kaya sebenarnya di dunia ini. Atau mungkin yang paling kaya sebenarnya, cuman dia nggak listed aja. Kalau di Forbes dia mungkin nomor 20-an. Tapi realnya ya bisa dihitung lah, kira-kira dia punya Bitcoinnya berapa lah. CZ bilang ke saya, tidak ada aset yang akan ngalahin Bitcoin di muka bumi ini dalam 10 tahun ke depan. Dia berani bet semua hartanya. Maksudnya, kamu mau beli properti di Palm di Dubai dan lain-lain tuh ARR-nya pasti kalah sama Bitcoin. Dibilang dia udah cari satu dunia ini. Kamu mau cari saham US, kamu beli saham tech, Nvidia, kalah semua Pak. Semuanya kalah. Jadi nggak ada yang even bisa come close ke 100% ARR. Dia bilang, kamu nggak usah bilang 100 lah, kita diskon aja ke 30%. Nggak akan ada aset yang bisa ngalahin 30% ARR tahun ke tahun. Karena dengan 30% tuh uang kecil jadi uang luar biasa Pak. Misalnya 100 miliar, 30% ARR, 150 M ya, 30% ARR, 10 tahunan itu udah jadi berapa? Udah jadi 2,2 triliun. Ya, 2,2 triliun. Compounding. Karena jarang ada aset seperti itu. Dan kalau kita mau jadi kaya, itu harus cari teknologi terdepan, Pak. Jadi saya percaya ada beberapa industri yang bisa bikin orang jadi kaya. Apa aja? Di Indonesia ini menurut saya cuma 3 kalau di Indonesia. Satu tuh AI, sektor AI. Jadi mungkin develop humanoid robotnya dan segala macam. 2 itu kripto. Karena ini menurut saya masa depan keuangan, semua akan bergantung pada ini. Teknologi akan semua ke blockchain. Bahkan nanti fiat yang kita punya, rupiah akan jadi digital rupiah menurut saya. Dan kedepannya tuh renewable energy, Pak.
Renewable energy. Jadi energi yang terbarukan. Karena batu bara ya kita tahu semua akan habis. Jadi cuma 3 itu. Mau jadi kaya main di 3 itu menurut saya. Dan lu masuk 3-3-nya udah? Ya 3-3 aja sekarang. sekarang 3-3. Bitcoin udah. Renewable energy sedang masuk juga? Sedang masuk juga. Karena saya percaya energi paling efisien di bumi ini matahari. Karena bumi tanpa matahari itu cuma plus 3 dari sub-zero. Jadi energi terbesar tuh bukan yang ada di bumi. Jadi orang banyak yang main ke geothermal, angin. Menurut saya itu kurang cerdas semua. Matahari. Ya. Dan Indonesia tidak kekurangan matahari. Sangat berkelimpahan. Iya, Kalimantan dan karena NTT kita di itu. tropical ya. Yes. Karena kan saya juga banyak bangun sekolah, Pak. Jadi saya setiap bulan bangun 1 sekolah. Wih. Iya, saya bangun udah sekitar 4 sekarang. Sama Martin jadi lagi di Lombok nanti buat anak TK. Saya kan keliling kan. Saya ada bangun di NTT juga. NTT itu luas sekali, Pak. Dan panas sekali. Panas sekali. Itu bisa jadi source yang luar biasa. Saya nggak pernah dengar nih, kalau yang lain lu jago Bitcoin, umur sekian dia dapat sekian miliar. Ternyata seorang tim veteran juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu orang. Ini siapa inspirasinya? Warren Buffett lagi kah? Kalau saya punya prinsip, jadi kan orang banyak tanya kenapa saya mau jadi kaya. Iya. Uang tuh, ya contoh seperti Pak Helmi sekarang. Pak Helmi udah punya semua yang Pak Helmi impikan gitu kan. Fungsi uang tuh buat orang seperti kita tuh udah nggak banyak, Pak. Sisa waktu kan kita punya. Waktunya mau dipakai untuk apa? Jadi saya selalu prinsip kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Saya cuma mau push manusia ke trajektori yang lebih baik. Jadi kalau misi hidup saya pengen manusia itu jadi spesies yang lebih canggih lah, lebih baik dan lebih canggih. Tapi stepnya apa? Mungkin ada Elon Musk yang mau kayak bawa kita ke Mars. Saya tuh nggak punya cita-cita yang terlalu begitu lah. Saya start simple yang dari bisa saya lakukan. Menurut saya edukasi, Pak. Edukasi itu kalau dibenahin ya bisa benah semua, beres semua. Jadi kalau saya mau majuin manusia, saya harus majuin edukasi dulu. Edukasi majuin, energinya juga dimajuin. Gila loh, tim gue kayak ngomong sama orang tua banget loh ya. Umur 25 ya? 24. 24 ya, lo lahir tahun persis 2000, tahun? Persis 2000. Iya. Dari mana sih dapat? Dari experience kah apa? Dari baca? Sekolah lu juga nggak tinggi-tinggi amat, sorry ya. Lo memang nggak tinggi, saya keluar sendiri. Tapi IP-nya tinggi sih waktu itu. Saya keluar. Belajar sendiri, otodidak? Otodidak, saya belajar sendiri. Saya belajar untuk jadi orang yang penasaran sih dari dulu. Jadi saya penasaran dengan banyak hal. Curiosity-nya yang ya, jadi saya, buku juga termasuk, Pak. Saya telan buku tuh investasi yang Warren Buffett doang ya. Itu mungkin Buffett tuh puluhan tuh. Kayak tentang dia doang tuh udah puluhan bukunya. Kalau pelajarin semua? Investment ya, mungkin ratusan kali ya kalau investment. Tapi gabungan tentang investment, saya juga suka belajar kayak banyak sih, saya buku-buku belajar di luar investment juga banyak. Saya penasaran dengan banyak hal tentang influence, tentang manusia, psikologi, tentang banyak yang saya pelajari. Bukan hanya tentang investasi ya? Bukan, karena sebagai seorang investor yang hebat harus bisa melihat tren dunia secara global. Kayak tadi, kan nggak banyak orang ngeliat transisi renewable ini. Kan itu perlu kepekaan ya kan? Betul. Dengan jadi investor yang baik itu perlu kepekaan. Contohnya, kenapa saya beli Bitcoin? Karena itu menurut saya cuma aset terbaik. Saya itu bukan diehard pencinta kripto. Saya kalau ada investasi yang bisa ngalahin Bitcoin, saya pindahin duit saya. Tapi kalau gue kan akuntan, saya finance banget, S2 akuntan. Tapi saya agak ragu-ragu, malah belum bermain. Karena saya melihat nggak ada underlying-nya, Tim. Underlying-nya adalah energi, Pak. Energi sebesar 18 reaktor nuklir dan 733 exahash. Ini untuk Bitcoin? Ini untuk Bitcoin. Jadi, underlying-nya adalah energi yang dipakai untuk menciptakan Bitcoin itu sendiri. Jadi, fisik kan ada tambang-tambangnya. Iya. Yang nomor mining, satu, ya. Top 10 di dunia tuh konglomerat di sini. Saya main tambang ini. Jadi tambang-tambang ini adalah yang menjaga energinya Bitcoin. Dan ini lebih kuat dibanding semua militer Amerika, lebih kuat dibanding negara manapun. Nggak ada yang bisa matiin, Pak. Itu fundamentalnya itu. Kalau tanya, siapa yang jaga Bitcoin? Ini. Penambang-penambang ini. Itu ada yang bikin di ujung Finlandia, ada yang bikin di... Ini nggak bisa dimatiin, Pak. Karena bisa dimatiin? Karena kalau satu mati, saya akan lebih pengen nambang karena lebih menguntungkan secara ekonomis ke saya. Jadi kalau satu mati akan ada satu yang nge-backup. Ini kayak ular dipotong satu dia tumbuh dua, potong satu tumbuh dua, nggak bakal bisa. Jadi ini nggak bisa di stop, Pak. Jadi kalau mau cari investasi paling menguntungkan, cari yang semua orang butuh, tapi semua orang belum mengerti dan nggak bisa di stop. Contohnya Facebook. Zaman waktu itu masih awal-awal, semua orang tahu ini tuh bakal dipakai. Tapi nggak semua orang mengerti, orang kayak apaan sih internet ini, dan nggak bisa di stop. Itu 3 tren itu ketemu, luar biasa. Makanya saya tadi, kripto, AI, dan renewable, Pak. Ini yang masuk kategori 3-3-nya, ini nggak bisa di stop, Pak. Renewable tuh nggak bisa di stop. Kenapa? Karena fossil fuel akan habis.
Dan kita lihat kayak zaman sekarang kayak di Kanada itu masih mainnya bikin pakai water dam hydro. Hydro itu sangat gak efisien menurut saya. Sangat-sangat tidak efisien karena terbatas. Mau tutupnya berapa waduk kan? Karena saya juga udah pernah mau bikin tambang Bitcoin waktu itu. Jadi saya udah hitung gigawatt berapa yang bisa diciptakan oleh waduk, itu nggak efisien. Tetap PLTS. Karena PLTS itu ini buat kalau ada orang pemerintahan yang nonton ya. Saya itu bisa selesaikan energi masalah Indonesia. Cuma kasih saya duit yang cukup. Saya bisa bikin listrik gratis. Ini tantangan ya. Jadi Timothy Ronald menantang kita. Jadi kalau bukan saja pemerintah lah, stakeholder lah stakeholder di negara investor ini. Gitu, dia bisa menghadirkan energi yang gratis. Gratis asal disupport. Asal disupport dengan uang. Dan kan itu saya udah pernah hitung Pak kalau ini Pak. Jadi Indonesia itu butuh, ini kalian bisa cek, kalian saintis Indonesia bisa cek ya. Indonesia butuh continuous, jadi jalan terus ya. Jalan terus per detik itu 37 gigawatt untuk running satu negara ini. 37 gigawatt. 37 gigawatt continuous ya. Nah, kalau PLTS itu kan problemnya efisiensinya masih kita hitung di 20%. Ya kan. Tapi ini dengan teknologi terbaru yang dari Cina, saya juga butuh baterainya. Karena yang akan mahal baterainya. Karena PLTS kan ada malam, ada awan. Jadi kita butuh baterai. Kasih saya tanah di Kalimantan, 30 km dikali 30 km. Tutup dengan itu PLTS, saya bisa bikin gratis untuk semua warga Indonesia. Karena satu mega itu 1 hektar ya? Enggak, hitungan bukan seperti itu. Tapi dia ada problemnya, mesti dihitung kalinya, luasnya, sama efisiensinya, Pak. Karena efisiensi sekarang itu masih sekitar, dulu tuh 15,7%. Sekarang tuh sekitar udah 20-an lagi. Jadi dia naik terus, Pak, tahun ke tahun. Tapi di 2025 ini, teknologinya ini baru pertama ketemu titik efisiennya untuk PLTS. Jadi PLTS tuh kalau dipakai dengan benar itu lebih murah dari batu bara, Pak, cost-nya sekarang. Tapi solar panelnya bikinnya kan mahal, Timothy. Sorry? Solar panelnya kan sekarang sudah nggak mahal, Pak. Sekarang sudah nggak mahal. Itu mungkin investasi menurut saya itu sekitar 100-200 triliun cukup. Di awalnya mahal, habis itu selesai. Murah banget ya? Iya. Jadi saya butuh tadi 30 km kali 30 km tanah buat ditutup dengan panel surya itu 100 triliun. Berapa ribu hektar tuh ya? 30 km kali 30 kilo. Dan saya butuh baterai. Baterai itu mungkin sekitar besarnya lah 1 kilo kali 1 kilo. Rechargeable? Iya, rechargeable baterai 1 kilo. Nikel atau lithium? Lithium dan nikel. Nah itu, tapi itu mahal sekali Pak baterainya. Dan itu yang baru bisa bikin kayaknya Tesla pun belum bisa bikin loh itu. BYD lah harusnya. Huawei katanya yang baru bisa bikin ya. Teknologi Huawei yang baru bisa bikin. Dan ya mungkin BYD juga kali ya. Tapi ya butuh baterainya dan saya butuh tutup itu. Itu Indonesia energi gratis selesai. Iya, kayak Cina kan dia pakai gurun-gurun pasir dulu tidak ada gunanya ya. Sekarang dia bikin lagi di atas laut. Betul. Karena ya simpel kalau kalian mau banyak ya waduk-waduk dulu aja. Waduk-waduk kan nggak dipakai, tutupin dulu aja pakai PLTS terapung itu bisa, itu paling sederhana. Cuman kan nggak ada yang mau kerjain kayak beginian sebenarnya. Belum ada. Kalau nggak di Indonesia udah ada tuh. Mungkin pemerintahnya sekarang kan sudah arahnya ke sono sebenarnya. Iya, karena itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Betul. Dan kalau mau terbarukan lagi menurut saya opsinya cuma sedikit, antara PLTS, nuklir juga bisa efisien, atau fusion yang paling baru, fusion energi. Jadi main di situ. Saya pikir kita tuh nuklir ya. Iya. Nuklir dulu nggak ada lah urusan nuklir berbahaya. Kapan tren teknologinya sekarang udah jauh. Aman, udah generasi 4 atau apa. Iya, jangan ingat lagi Chernobyl. Kalau capek juga, taruh aja reaktor nuklir tengah laut aja gitu ya. Ditaruh di atas kapal juga kelar lah. Nuklir juga sekarang udah ada yang mini, Pak. Udah nggak perlu yang besar-besar lagi. Gitu. Dan kalau perusahaan private equity di luar negeri itu udah banyak yang bikin alternatif energy fund. Arahnya ini udah ke alternatif energi semua. Kenapa? Karena renewable ini bukan cuma sekedar orang kan bilang ini narasi bullshit lah. Ini tuh bukan cuma ramah lingkungan, tapi actually lebih efisien. Karena kalau teman-teman tahu tentang Kardashev scale, tipe 1 adalah manusia harness bumi punya energi kan. Tapi tipe 2 adalah harness matahari, jadi ditutup pakai Dyson Sphere kan. Jadi manusia itu kalau mau selesai energi, pasti pakainya matahari Pak, bukan apa yang ada di bumi. Karena bumi itu energinya nggak banyak. Geothermal juga colok itu mau berapa sih? Lingkarannya aja 33% tuh di Indonesia kan. Makanya Pertamina bikin Pertamina Geothermal, karena 33% tuh di lingkarannya Indonesia. Ring of Fire. Ring of Fire, tapi nggak efisien Pak menurut saya geothermal. Nggak efisien, lebih mahal. Nggak efisien. Kenapa nggak PLTS 30 km kali 30 km? Nggak besar kok, itu cuma petak kecil di Kalimantan. Ada lebih ada. Ada 30 kali 30. 30 kilometer itu ada 30.000 ya? Iya. 30.000 ada, kali 30.000. Itu kalau di Amerika 100 kali 100 ditaruh yang paling panas. Iya. Di Nevada tuh cuma dapat titik kecil doang bisa itu. Amerika cuma 100 kali 100 kalau mau tutup. Itu Elon Musk yang hitung. Saya hitungin di Indonesia nih 30 kali 30. Nggak sebesar US kita. 30 kali 30 beres listrik kita. Oh gitu ya. Tapi ada yang mau bikin nggak? Murah loh modalnya.
Lu tuh makannya apa sih tiap hari? Apa? Makannya apa sih kok ngomongnya begitu banget? Ya, jago banget kita. Saya hobi untuk ya mencari tadi misi saya. Jadi saya mau jadi kaya tuh untuk nyelesain masalah-masalah ini. Gitu. Ayah lu apa? Profesor? Kagak, orang IT biasa. Tadi di ini kan, wah ini berasal dari keluarga yang gimana gitu ya, bukan dari keluarga yang berada. Lu nggak, ya bukan keluarga yang memberikan lu banyak privilege ya? Oh nggak ada Pak, saya sekolah aja bayar sendiri, kuliah juga bayar sendiri. Jadi sejak kapan bayar sendiri? Jadi apa, mama saya kan saya biayain mama saya itu dari umur 16 tahun, makanya saya kerja. Jadi awalnya terpaksa, jadi saya biayain mama saya. Jadi mama saya, adik saya, cici saya itu tinggal dari saya kecil. Gitu. Cuman kalau sekedar cuman buat untuk saya cuman sekedar cari duit, menurut saya hal yang mudah ya. Jadi saya harus mikir next-nya nih apa gitu. Kalau cuman sekedar duit, ya mau apa, mau 1 triliun udah dapat, mau 2, 3, 4, 5, itu tinggal tunggu waktu Pak. Tinggal saya kompon 30%. Saya bisa lakukan itu dengan tutup mata. Tapi apa yang bisa disalurkan dengan itu kan? Itu yang saya pengen ke depan. Luar biasa Timothy. Ya kemudian dulu sempat bikin ternak uang ya? Iya, saya sempat bikin ternak uang. Gue suka banget namanya tuh, keren, seksi gitu. Uang kok diternakkan gitu. Tapi udah selesai. Media, sekarang jadi media. Jadi media. Jadi media. Saya suka itu karena lu tanggung jawab dengan investor ya. Cuman saya yang balikin kayak Satu Indonesia Raya tuh. Iya, Satu Indonesia Raya. Lain kabur-kabur semua ya. Karena kan sebenarnya bukan obligasi founder juga untuk balikin. Sebenarnya. Boleh kan? Iya, kalau invest kan ya udah kan. Iya, boleh. Risiko rugi atau enggak gitu kan. Tinggal di runningin aja sampai ke 0 kan. 0 ya. Itu juga banyak yang lakukan dan seperti itu. Dan Timothy Ronaldo tidak melakukan itu. Enggak, dan saya bahkan nggak ngambil gaji, Pak. 0 gajinya. Iya. Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Karena saya kan dapat duit dari main saham. Jadi saya memang udah punya duit waktu itu. Saya nggak anggap itu sebagai jadi ternak uang ini apa? Memberikan kesempatan orang untuk belajar investasi? Edukasi finansial, Pak. Edukasi finansial. Etek di bidang finansial. Membantu literasi. Ya. Membantu literasi. Oke. Tapi setelah saya belajar juga banyak yang saya ajarin di situ, saya pikir salah gitu. Kan saya dulu ngajarin tentang obligasi, saham, dan lain-lain. Tapi setelah saya tahu tentang inflasi ini, saya ngerasa banyak yang materi saya ajarkan di situ ya sebenarnya salah gitu, karena saya belum mengerti sedalam itu. Saya suruh orang, oke, kamu punya uang dulu, kamu atur di sekian di saham, sekian di obligasi. Ternyata itu salah total, karena kalau beli obligasi format apapun, duit lu kan 0 pasti. Gitu ya? Pasti, obligasi itu udah pasti kan 0. Dulu di BINUS fakultas apa tuh? Sempat apa? IT saya, sistem informasi. IT. Mau ngeliat lu tuh kayak ngeliat Andika Sutoro Putra tuh. Pengen, wah dia kedidap sebagai Warren Buffett di Indonesia. Lu lebih muda dari Andika ya? Lebih muda. Sempat ketemu? Sempat ketemu. Baru ketemu. Ngobrol gitu? Iya, cuman approach-nya agak beda kali ya. Dia lebih ke companies yang di saham. Kalau saya nggak terlalu peduli bagian itunya. Saya peduli bagian return-nya. Saya nggak ada idealisme bahwa, harus di instrumen apa. Idealisme pada return ya? Pada return. Kasih 30% ARR, mau itu nuklir, fusion, PLTS kasih. Sejauh tidak merusak alam gitu, oke ya. Yalah, nggak terlalu. Apapun ya. Apapun. Mau apa, pasir silika untuk space exploration, terserah lah. Main silika juga? Saya juga ngelihat ke depannya itu jadi tren sih, silika itu. Saya belum main, tapi melihat ke arah sana. Karena untuk bikin roket yang keluar, tembus atmosfer itu butuh silika. Betul, untuk melapis heat resistance-nya. Iya. Dan itu Indonesia banyak sekali. Bukan cuma silika, zircon ya. Iya. Saya dulu pernah main zircon berapa belas tahun yang lalu. Iya. Untuk apa? Satu untuk ini ya. Jadi bukan cuman berlian KW2 bukan. Iya. Yang paling gila orang nggak pernah tahu. Bayangin roketnya kayak Elon tuh ya. Iya, betul. Itu kan dari cerobong itu semuanya full. 4.000 derajat Celcius. Tidak ada metal apapun yang bisa menahan. Betul. Dilapis sama itu. Mahal banget. Jadi itu di Indonesia berlimpah sebenarnya. Berlimpah. Udah di atas semua tuh. Iya, jadi kalau Indonesia sudah dikelola dengan baik, ya gampang sekali sebenarnya beresin tuh gampang sekali. Kayak tadi energi aja sebenarnya gampang sekali diberesin. Gila Timothy. Kekaguman gue, I was nothing gitu depan dia. Ayo kembali, ternak uang dulu seluruh investor itu lo balikin uangnya. Iya, balikin. Tapi dengan cara juga yang menarik juga ya, lo beliin Swiss franc, naik, lo dapat margin, lo balikin semua. Oh enggak, itu bukan uang perusahaan, itu uang pribadi. Uang pribadi tuh? Uang pribadi. Yang lu balikin? Iya, uang perusahaan ya stay di perusahaan. Emang dulu sempat akumulit berapa dari para investor ya ternak uang? Kalau boleh. Ternak uang itu, kalau gua inget ya, waktu itu kita raising sekitar 40 miliar rupiah. 40 rupiah di 20%. Jadi sekitar kurang lebih hampir 300 M lah valuasinya. Iya, valuasi. Yang lu balikin yang 40 M tadi? Iya, 40 M. Peanut salam Timothy, Raymond. Apa kabar Raymond?
Ya mungkin dia jadi konten kreator kali ya sekarang ya. Jadi anggota gue, saya sekarang jadi ketua asosiasi konten kreator gitu. Nggak berpartner lagi? Nggak berpartner lagi. Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri sekarang. Oke. Karena saya lebih berfokus ke ini ya, saya seorang investor ya, jadi saya lebih suka bikin uang jadi uang. Bikin uang jadi uang? Iya. Memutarkan uang ya? Memutarkan uang, tapi ya tadi untuk tujuan tadi, saya pengen advance humanity. Karena saya suka, pas kecil nonton sci-fi, jadi saya punya banyak mimpi tentang manusia ini sebenarnya sayang gitu loh, nggak dikelola semuanya dengan baik, dengan resource-nya yang ada. Gitu. Punya film apa yang menjadi, atau buku apa yang lu baca? Sehingga menjadi referensi. Buku tuh mungkin Hitchhiker Guide to Galaxy ya, kali ya. Itu salah satu buku yang gue baca juga. Kalau film mungkin kayak Star Trek kali ya, Star Trek, Star Wars. Saya suka lihat kayak, wah canggih ya kalau bisa interplanetary gitu, bisa. Zaman tahun berapa lu nonton Star Trek? Star Trek, gue nonton yang lama sama yang baru sih. Kalau waktu gue masih muda, masih kecil kayaknya waktu itu. Masih ada Mr. Spock gitu-gitu Iya, ya? masih William Mr. Spock. Shatner. Iya. Tapi gue terinspirasi banget gitu dengan teknologi-teknologi kan dulu kan zaman yang Star Trek tuh ada yang HP tuh yang gede itu loh. Iya. Tapi itu akhirnya jadi kenyataan, nggak dulu jadi kan handphone kita kan. nggak mungkin lah gitu ngomong sama layar kan, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, dan contoh kayak ya dia bikin teleportasi. Teleportasi. Tapi kan mungkin yang nggak begitu formatnya. Tapi metaverse ntar sekarang mungkin bisa seperti itu, atau bikin yang kayak sci-fi itu dorong manusia punya kreativitas ke level selanjutnya. Jadi kalau saya lihat ya constraint-nya manusia sebenarnya kenapa kita nggak bisa pindah-pindah planet? Constraint kan cuma satu sebenarnya, energi kita kurang. Kita kurang energi, that's it. Constraint-nya manusia ini, humanities constraint itu cuma energi. Jadi Elon juga sama malah tuh ya, ke obses mungkin mengantarkan ya. orang ke planet gitu. Iya, tapi kalau gue mungkin nggak ke planet dulu kali ya, gue obses benerin yang di sini dulu. Karena kalau Elon tuh menurut gue ya bagus lah dia advance manusia dengan ke Mars ya. Tapi menurut gue di sini bisa dimaksimalin dulu kali ya. Lu belum jadi civilization tipe 1 gitu, belum harness semua bumi punya energi. Jadi ke sono dulu, baru nextnya keluar. If I can ask, are you a Trekkies? Apa itu? Fanatis Trek. Kita nyebutnya tuh Trekkies. Oh, Trekkies. Oh, enggak. Oh iya? Enggak. Tapi lo terobses banyak dari Star Trek? Suka aja, tapi nggak sampai obsesi sih. Karena banyak juga kayak Dune punya Frank Herbert juga gue suka. Jadi banyak, nggak cuma satu. Gitu. Makanya nama fanbase aja nggak tahu, karena nggak cuma satu. Gue dulu waktu di Amerika ya, tahun 91, 92 itu Star Trek gila. Kita tuh ya kalau mau ketemu, ngomongnya apa? Before track, after track. Bukan begitu aja. Gue malah nggak bisa tuh. Kalau ketemu gini kan. Mau lu ketemu sebelum Star Trek atau setelah Star Trek? Jadi time signal lo, Tim. Oh. Itu zamannya sebelum saya tuh berarti. Kan saya 2000 lahir ya. Gue dari awal tuh William Shatner. Iya, itu zaman sebelum saya. Tapi ya novel-novel seperti Dune tuh saya tertarik gitu. Jadi kan, lu milih Elon atau Jensen Huang? Elon apa Jensen Huang? Good question. Elon kali ya. Elon. Menurut gua Elon. Karena Elon itu master sesuatu yang Jensen nggak master. Attention. Iya. Attention. Itu yang Jensen cuma satu jurus. Jensen itu satu jurus ya. Tapi dia nggak punya attention yang Elon punya. Karena menurut saya Pak, kedepannya currency itu akan sedikit berbeda dibanding zaman dulu. Dalam arti? Orang kan banyak pikir apa sih yang paling berharga di hidup ini? Ada yang bilang mungkin waktu, ada yang bilang kesehatan, ada yang bilangnya uang, ada yang bilang power. Kalau menurut gua bukan semua itu, tapi atensi. Atensi. Iya, karena waktu pun tanpa atensi percuma. Waktu sejam buat orang yang saya gue bilang ini bego ya, buat orang bego ya nggak ada gunanya lah. Jam dia kan cuma nongkrong sama ngerokok nggak jadi apa-apa. Main HP. Iya, dia nggak ada attention yang dia dive in. Jadi waktu pun tanpa attention tuh percuma. Power tanpa attention ya impoten gitu. Diktator tapi nggak ada yang dengerin percuma, nggak bisa punya power. Uang pun, ya Bitcoin pun kalau nggak ada attention atau uang fiat kita ini, kalau orang nggak percaya gitu bahwa rupiah itu bisa jadi nilai tukar, itu bukan jadi apa-apa, jadi kertas kan. Jadi siapa yang bisa kontrol atensi manusia ini akan kontrol dunia nanti ke depan. Karena cuma ini yang scarce. Buruh pabrik tuh sekarang bukan cuma buruh pabrik loh Pak, tapi buruh atensi kan. Buruh atensi. Karena mereka scroll TikTok kan, mereka feeding ke dalam algonya, mereka jadi buruh atensi sebenarnya. Bukan cuma buruh pabrik. Jadi mereka udah jadi buruh pabrik, malam jadi buruh atensi. Lo bangun tidur jam berapa tiap pagi? Gue biasa bangun agak siang sih. Pas makanya gue suka nih kalau podcastnya jam 12 gini. Gue bangun tuh jam 9 gitu. 9 tapi gue butuh ngaso dulu biasa, sejam. Every morning? Lo melakukan apa? Kontemplasi gitu-gitu? Oh enggak ada. Jadi bangun pagi, gue mau ngelihat kebiasaan lo. Oke. 1 jam ngapain? 1 jam tuh gue pasti baca Bloomberg sih. Jadi gue di HP kan ada Bloomberg kan yang terminal gue di HP, gue baca
baca feature storiesnya dulu. Gue pengen tahu apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Jepang dan lain-lain. Itu penting, itu pengaruhin investasi ya, value. Iya, karena gue harus tahu kan what's happening secara interest rate, Bank of Japan mau ngapain, Cina mau ngapain. Jadi gue tahu semua kayak pagi ini apa yang terjadi, gue tuh tahu semua. Dan itu dapat dari Bloomberg. Iya, itu dapat dari Bloomberg. CNBC no. Aduh, jelek banget ya. Sorry ya. Sorry. Oke. Gue cuma pakai Bloomberg, terus beberapa sih Reuters paling. Reuters ya. Sama Wall Street Journal kali ya. Tapi mostly kayak 99,9 tetap dari Bloomberg gitu. Habis itu ngapain? Habis itu biasa gue cek ini gue punya kerjaan, biasanya email tuh. Cek email, cek grup WhatsApp, biasanya WhatsApp tuh udah numpuk semua tuh. Jadi gue malas bukain dulu tuh WhatsApp, karena setiap bangun pagi tuh kadang gue PTSD, karena kayak ini apa lagi kan banyak banget itu kerjaan. Bloomberg dulu, baca-baca dulu biar gue lebih relax. Terus kadang gue suka buka-buka sosmed. Relaxnya Bloomberg. Sosmed cari informasi Pak biasa. Cari-cari informasi, kadang YouTube sih kadang buka-buka dikit gitu, cari-cari informasi. Enggak. Gue biasa cari kayak private equity punya annual meeting gitu, gue buka-buka. Jadi yang hiruk pikuk kayak pagar laut nggak ada cerita lu ya? Gue tahu, cuman gue nggak gitu involve, gue nggak gitu. Rasman, Firdaus itu jadi sekarang. Oh, kalau Rasman gue ngikutin karena Hotman partner gue aja. Gue kirim ke grup, tahu aja dari grup. Kita aja dari grup. Terus. Ya. Itu sih. Berapa menit itu melakukan itu? Ngecek kerja. Gue tuh nggak bisa langsung gini, gue nggak bisa langsung bangun terus langsung gas gitu ke kantor, nggak bisa. Gue butuh kayak waktunya itu loh, kayak sejam itu loh buat ngapa-ngapain itu. Itu gue bilang kontemplasi kali ya? Atau ya itu mungkin masuk kontemplasi kali. Terus gue suka mikir. Habis itu lu merenung dong, habis lu itu kan. Oh iya, betul. Betul. Iya loh. Tapi gue dulu pas kecil gue ngerasa itu kayak orang bego pas suka bengong gue, jadi kayak diem gitu kadang mikir. Ini bagus loh, ini nggak ada yang pernah tanya loh. I do that every morning. Every morning, sama kalau pulang kerja. Dulu bini gue tuh, ngapain sih? Gue diajak ngomong itu, kata-kata kita udah habis loh. Diajak ngomong, dipikir kita cuek. Enggak, gue duduk di satu tempat, nyetel TV pun itu gue nggak tonton. Gue ngeliat, gue ngerenung ngapain lagi gitu. Oh, sama ini, kalau aktivitas gue berarti sejam kan tuh. Nah, terus itu gue kan punya partner tuh, si Mas Kakak namanya. Partner gue yang di komunitas kita di Aceh, kan dia juga sama, dia investor kayak gue kan, sama trader, dia suka ngikutin market. Terus diskusi. Kita diskusi. Nah ini enaknya gue punya partner dia. Jadi kan dia tinggal di apartemen, di bawah tuh ada coffee shop. Gue tuh pasti di situ sama dia. Ngopi tiap pagi, ngopi sama sarapan di situ sama dia. Kita bahas gitu kayak ini menurut lu market tuh kemana gitu dan arahnya kemana. Biasanya kita bahas. Atau kayak tren kayak tadi tuh, misal bahas tentang kayak PLTS tuh menurut kita yang efisien tuh di NTT atau di Kalimantan tuh. Kita bahas di situ. Pagi-pagi bertukar pikiran. Habis itu baru ke kantor? Habis itu baru bareng ke kantor. Berangkat ke kantor, itu yang kantor biasa. Kalau misalnya ada yang seperti ini, podcast, tapi saya jarang Pak terima podcast. Terima kasih banget loh. Saya jarang sekali. Mau gue undang tuh, gue bilang aduh emang mau sih yang kaya raya itu. Waduh enggak. Kaya raya dan tidak sombong. Lo sekarang Pak punya bisnisnya apa aja yang running? Saya akademi? Saya mostly investment ya. Investment. Jadi akademi itu saya sebutnya sebagai community. Saya nggak sebut bagian sebagai juga company. Dari ini ya, lo sharing ya ilmu lo. Iya, itu bagian dari part dari gue sharing. Itu make money tapi not much, dan uang yang gue dapat dari situ tuh gue bagikan semua Pak. Jadi ini gue bisa buka lah kalau di sini secara transparan. Aceh itu mungkin bikin duit sebulan tuh 1,5 miliar lah Pak. Dari akademi kripto. Jadi dari 1,5 miliar itu 500 juta itu gue pakai untuk operasional, karyawan, kantor dan segala macam. 1 miliarnya itu selalu gue pakai antara untuk event atau komunitasnya. Kayak Januari kemarin gue bikin kayak 3.000 orang. Itu kan kalau IO pasti tahu lah kira-kira bikin event itu berapa duit, sekitar 1 miliar. Dan bikin biasa bangunin sekolah Pak. Dan bahkan biasa kalau ada spare 200-300 juta itu sisa gue pakai untuk yang bagi beras Jumat itu yang gue nyontek Pak Tom Yunata itu. Untuk pribadi lo hampir nggak ada artinya? Nggak ngambil dari situ ya? Enggak, karena gue udah punya fund yang cukup, kayak 30% dari situ tuh kan cukup lah Pak. Untuk anak 24 tahun sangat cukup Pak. 30% dari total. Lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup. Jadi gue structure fund gue di Singapura juga, tapi itu pribadi. Jadi kayak kalau teman-teman tahu, high net worth individual tuh bikinnya family office. Jadi formatnya family office sih Pak. Family office? Iya, family office. Lu udah bikin family office? Udah. Gue ada family office. Di Singapura? Karena di sini regulasinya belum ada. Nggak ada regulasinya. Ya. Gue ada family office di Singapura. Jadi gue kalau lawang di sana. Gue nggak nyangka loh, tim gue underestimate anak umur 25 tahun. Sekarang lu jauh beyond gitu lagi mikir mau bikin family office, you have done that.
Iya, jadi gue structure family office. Jadi kalau di Singapura tuh udah agak beda regulasi. Emang udah punya family? Belum mau nikah Enggak, belum? tapi kan itu nama. Wah, kan bener. Jadi kalau kalian tahu kenapa namanya family office itu, jadi biasa kalau orang kayak yang punya Walmart atau punya Jensen Huang, dia mau preserve kekayaan untuk keluarganya ke bawah tuh strukturnya family office. Hermanto Tanoko, itu baru pantas punya family office. Iya. Anaknya banyak, cucunya kan lu. Yang bisa bikin tuh harus ultra high net worth individual soalnya. Iya, gitu ya. Jadi lu udah nyiapin ya untuk ke depan kayak apa tuh? Udah. Jadi itu perpetual fund gue. Jadi itu akan muter terus. Tapi dari sini kan udah cukup. Jadi kalau dari Aceh jadi 1,5 miliar ya buat bagi-bagi lah buat bikin. Boleh bocorin. Valuasi net worth lu berapa sih? Sekarang ya kalau valuasi ada gabungan sama investment yang di HWS segala macam T lah. T ya? Iya, T. Wow. One of the richest dong untuk youth ya, untuk under 30. Under 30 ya harusnya ya. Ya nomor satu jangan. Karena gue tahu sih data dari banknya kan, bank-bank di Singapura. Dan all real. Real. Semuanya real. Real bukan cuma valuasi ya, actually liquid sih. Liquid juga. Iya, ya. can be. Ada orang valuasi yang kaya padahal fisikalnya tidak. Nah, itu kan kebanyakan begitu, Pak. Ya, begitu tuh. Kalau saya orangnya agak sebenarnya tradisional. Kesannya futuris kan. Saya tradisional, Pak. Iya. Saya futuris ngomongnya ini. Iya, tapi saya tradisional. Di hati saya pebisnis yang tradisional. Saya nggak suka yang kayak sebenarnya sama sih kayak Jensen Huang ngomong. Apakah dia beneran kaya? Menurut saya sih nggak juga ya. Nggak juga ya. Valuasi perusahaan. Jujur loh, menurut saya Jensen Huang tuh nggak kaya. Kalau dia mau beli rumah, dia harus ambil securities back loan against Nvidia-nya. Dan Nvidia turun, dia mati dia. Mati tuh kemarin. Kemarin gara-gara DeepSeek dia babak belur gitu ya. Babak belur. Karena gini, Jensen Huang tuh beneran contoh ya. Gue suruh dia beli pulau $1 billion mungkin nggak bisa. Nggak punya duitnya. Nggak punya duitnya. Jadi Jensen Huang tuh nggak sekaya yang kalian paham. Yang beneran kaya itu yang orang-orang kayak Michael Bloomberg. Nah itu kaya tuh. Bahaya tuh. CZ, nah itu bahaya tuh. Kaya beneran. Duitnya di Bitcoin, pegang duit yang nggak tahu berapa ratus billion. Elon tuh juga in a way masih sama menurut gua. Karena dia beli Twitter, dia buat beli rumah-rumahnya dia itu pakai kalau bahasa Indonesia repo, di repo. Jadi sahamnya dia repo ke bank. Jadi teman-teman kalau misalnya punya saham Bank BCA atau owner BCA, lu bisa ngerepo saham lu buat dapat 30% cashnya keluar, tapi dibungain 13-15%. Mungkin orang-orang kayak Jeff Bezos gitu juga ya, mainnya valuasi ya. Iya, valuasi. Jadi gua nggak tahu, I don't consider them as the richest sih di dunia menurut sesuai gua. dengan itu ya. Karena Forbes juga gue belepotan, Indonesia juga belepotan. Iyalah, gue tahu banget banyak sekali yang orang jauh lebih kaya di top 10 nggak masuk. And I met banyak banget gitu. Ketawa-ketawa aja mereka. Kan kalau orang awam kan kayak, oh lu nggak ada di Forbes. Kalau gue malah, gue nggak mau ada situ. Kalau ada gue bilang, lu salah. Hapus. Contohnya kayak Michael Bloomberg. Di Forbes kan ada di nomor berapa. Tapi di Bloomberg Billionaire Indexnya dia nggak ada tuh namanya. Dia sendiri dia keluarin coret dulu. Bahaya soalnya. Gue lebih percaya kayak orang kayak Bernard Arnault ya. Nah itu kaya beneran. Itu kaya beneran itu. Itu cash rich itu, Bernard Arnault. Menurut gue dia lebih kaya dari Jeff Bezos. Bernard Arnault ya, lebih kaya. Iya, karena dia produknya kelihatan kita beli dong ya. Marginnya kita tahu. Kita tahu dia semua all premium brand hampir dia punya. Itu setuju. Jadi menurut gue yang one of the cash rich itu 2 orang di dunia ini. Siapa? Bernard Arnault. Kalau yang di luar yang kelihatan ya Bernard Arnault sama yang Michael Bloomberg menurut gue. Michael Bloomberg. Iya. Karena gue tahu kan terminalnya gue subscribe. Terminalnya satu orangnya bayar 550 juta, Pak. Oh iya? Iya. Sampai yang mana? Dua-duanya? Yang punya Bloomberg? Iya, jadi kalau kayak saya tadi yang saya pakai pagi-pagi itu bayar per tahun itu 550 juta, Pak. Ya bener loh. Iya, buat nyewa doang. Buat nyewa aksesnya. Terus lu dapat manfaat apa di sana? Ya, itu informasi. Selain informasi? Informasi doang, Pak. Tapi menurut saya itu worth it banget kalau untuk saya. Gue tinggal bisa nonton di OTT doang. Beda ya? Beda. Quality beda. Jadi di OTT-nya bahkan kadang ada di kirinya tuh, di sebelah kanannya. Ada more di terminalnya. Dia suka tulis. Jadi kalau mau lebih di terminalnya. Gitu. Iya. Jadi OTT-nya tuh buat dia jualin promosi aja. Promosi terminalnya gitu. Gila loh. Bayar terminal aja 550 juta. Tapi itu kan orang Indonesia nggak suka, Pak. Orang Indonesia bingung kenapa bayar buat informasi. Padahal itu yang orang kaya selalu bayar gitu. Karena hal paling mahal di dunia ini ya informasi dong. Informasi. Ya, kalau gue tahu sesuatu sebelum mereka tahu, contohnya kayak misalnya perang Ukraina. Itu keluar tuh alertnya. Ukraina tembak rudal tuh keluar. Alatnya apa aja? Iya, tahu. Detail. Jadi kalau misalnya kayak Trump, gue udah tahu menang duluan. Karena reporternya beneran standby di Washington. Langsung live tuh, market block update live. Gue tahu live gitu. Makanya worth it 550 juta gitu. Informasi menurut ini Amerika dengan Trump ini akan lebih baik, great again atau malah lebih ngaco? Trump itu dia kan punya very aggressive stance ya dari dia dari cara political dia orang yang sangat agresif dan never back down dan menurut gue terlalu agresif malah. Dan menurut gue dengan tarif ini mungkin menimbulkan positif jangka pendek. Habis itu backfire.
dari Cinanya menurut gue backfire. Kenapa? Karena Cina itu pintar mereka. Jadi DeepSeek ini kan orang banyak bilang, oh ini langsung dilempar. Ini menurut gue ini peluru kecil, DeepSeek ini. Ini cuman kayak bumbunya doang. Alibaba mereka udah keluar lagi dong. Oh ini udah lagi dipanggil, Jack Ma kan lagi dipanggil kemarin. Jack Ma dipanggil sama Xi Jinping kemarin. Dalam arti positif atau negatif? Positif. Positif. Lagi jadi mau didorong AI-nya. Dapat nama lagi deh. Dapat nama lagi. Kemarin kan sempat ngumpet. Jack Ma tuh jadi petani tuh kan. Jadi petani jadi dosen. Menteri Nase. Enggak boleh bisnis. Oh, dapat nama dong. Dapat nama lagi. Jadi Alibaba lagi mau di-push jadi salah satu pemain di AI. Dan menurut gua Cina akan gantiin US ya. Iya. Ke depannya. I think China. Itu membuat saya bikin trip ke Cina lah. Malam nanti gue berangkat kita ke BYD. Iya. Terus ke Alibaba. Gue mau nonton Queen 2.5 itu. Ya, dan kita ke Huawei. Oh, kalau lo bilang apa? Huawei itu katanya yang bisa bikin baterainya itu. Cuman Huawei yang punya teknologi kata. Teknologi itu. Selain BYD. Rechargeable battery number one. Iya, number one. Wow. Karena itu jarang yang punya. Tesla pun katanya belum punya, belum nyampe teknologi. Oh iya? Iya. Even Tesla belum nyampe. Tapi kan kalau teman-teman paham, Tesla itu bukan cuma perusahaan mobil loh. Coba Google Tesla itu perusahaan baterai. Tesla itu adalah cars ya. And solar sekarang. Solar dia tulisnya. Mulai masuk ke solar. Iya, panel surya. Elon Musk pun juga tahu. Iya. Manusia itu next-nya matahari. Mr. Jadi iya, orang yang cuma bikin wind itu menurut gue nggak efisien, itu besar sekali dan kayak lu udah pasti tahu ya Tim bahwa BYD itu ya. Iya. Separuh dari baterai handphone itu BYD. Ya, sekarang kan? Ya, sekarang. Dan kemudian dia bikin maklon handphone hampir semua di situ. Dan 10% yang punya BYD itu Charlie Munger sama Buffett sebenarnya. Iya, Warren Buffett. Dia adalah investor pertama yang percaya dengan Mr. Huang. Dan kemudian dia udah bikin kereta api, power plant. Ini banyak teman-teman nggak tahu juga. Jadi electric vehicle market di global, orang pada bilang Tesla tuh winnernya. Enggak. The winner is BYD, 22,3%. Jauh. Jadi tuh bayangin, 1/5 semua. Dan dia kan di Indonesia pintar sekali menurut saya. Karena dia ngerasa, Indonesia yang full elektrik banyak yang belum terima nih. Tapi kalau kita twist hybridin, laku nih. Dan luar biasa lakunya di Indonesia. Kan. Makanya lagi bikin pabrik di Subang, targetnya 150.000 unit. Ya, per tahun. Menurut saya kalau misalnya ke depannya ya, China is going to be the winner. Karena menurut saya juga BYD udah kalau menurut saya udah winner lah ya. Udah winner. 7 dari 10 industri strategis dunia itu udah dipegang oleh Cina udah. Karena mereka juga even sampai yang kalau gue bilang tadi transisi energi mereka udah menang karena fossil fuel-nya batu bara udah ditimbun sama mereka sekarang. Jadi udah agak susah nih. Batu bara tuh ditimbun sama mereka. Mereka masih punya reserve 100 tahun. Iya. Yang kita dan dia beli-beliin dari orang ya. Orang dari kita beliinnya. Iya. Ya kan? Kayak contoh yang kayak tambang yang paling besar kita punya kan salah satunya Kaltim Primakol tuh. Itu kan juga banyak dibelinya sama Cina. Ya. Gitu. Jadi dia tuh lagi nimbun sekarang. Dia lagi nimbun. Dia udah siap. Dan secara militer menurut saya udah banyak kan mengatakan dia udah advance, dia udah bikin jet generasi 6. Yes. Amerika nggak punya budget untuk mulai. Makanya Amerika sekarang lagi lomba ke private sector kan. Kalau kita lihat dari seginya kayak Founders Fund-nya Peter Thiel juga lagi fokus di military defense kan, kayak Anduril dan lain-lain yang paling canggih. Tapi menurut saya ke depannya itu bukan cuma sekedar yang punya banyak orang, tapi yang paling punya banyak duit, paling banyak capital. Kenapa? Karena warfare akan berbeda dengan drone, dengan robot, humanoid robot. Beda lagi. Beda lagi kalau misalnya contoh ke depan ini, kalau yang ada di gambaran saya, kayak perang gitu terus ada masih prajurit bawa pistol tuh udah itu lari, prajuritnya lari. Ada drone begitu. Yang di Cina kan tahun baru kemarin mereka bikin naga kan, pakai drone itu. Pakai drone itu. Bayangin deh kayak begitu lu bawa senjata lu terus ngeliat begitu, gue sih ngibrit ya, gue lari sih. Atau naik tank gitu kan. Tiba-tiba ada robot yang kayak Boston Dynamics punya yang kayak robot anjing itu lari, bawa C4 di atasnya, cek ke bawah tank meledak duar gitu. Wah itu gue sih lari pak. Sorry ya. Kayak orang di Ukraina sama Rusia kan, ketika udah drone-nya kejar dari belakang mereka ngibrit. Ya gimana dikejar sama drone? Jadi sekarang harus dibikin defense system yang berbeda, yang kayak laser, drone-nya di laser. Harus yang cari yang efisien buat tackle drone, permasalahan drone ini. Dan Cina udah bikin yang anti udah paling canggih lah mereka. Udah anti lacak lah gitu. Anti lacak. Udah dengan kecepatan yang lebih tinggi, bahan yang lebih canggih. Udah dipergunakan. Betul. Karena Amerika terlalu meregulasi waktu itu perkembangan drone. Sedangkan Cina tuh sangat dorong. Kalau lu lihat pengaruh ancaman Trump terhadap BRIC gimana ya? Kan ini mempengaruhi masalah moneter sistem dunia juga ya. Karena jadi gini, ini yang akan dilakukan sama Donald Trump ya. Donald Trump akan melakukan satu, yaitu dia ada kebijakan untuk mendorong turun obligasi jangka panjang US. Jadi kenapa?
Karena dia adalah pengusaha properti. Jadi dia punya agenda pribadi nih. Gue udah pernah ngomong waktu itu. Jadi Trump itu akan gitu ya? Iya, punya agenda untuk 10 year yield-nya ini akan turun, Pak. Pasti. Jadi kalau para bond trader bisa dapat informasi bagus dari properti. Iya, menurut saya karena dia punya kebijakan bahwa dia kan punya banyak properti nih, Trump. Yes, yeah. Dia perlu surat hutang tuh turun, Pak. Dalam 10 tahun, yang jangka waktu 10 tahun plus dia butuh turun. Supaya bayar agenda pribadi. Yes, karena dia kan keluarin duit banyak sekali untuk menang ini. Ya perlu balik modal dong dia. Itu satu tuh, itu yang akan Trump lakukan. Dengan itu yang dilakukan, ini akan bikin dengan tarif-tarif ini, dia mau memperkuat dolar. Kan? Dengan dia memperkuat dolar, yang terjadi adalah bank sentral di seluruh negara akan agak takut. Makanya gue udah bilang tahun ini sebenarnya beli emas dari awal tahun, gue udah bilang. Karena yang beli emas, jadi kan kalau bank sentral tuh pegang 3, ini makanya ada hubungan sama BRICS. Yang pertama USD, kedua itu euro, yang ketiga adalah emas. Emas USD, itu euro, emas. Selalu reserve bank sentral dunia itu 3 ini pegang. Dan emas ini lagi di hoarding Cina in ways yang orang belum paham. Jadi Cina lagi nge-hoarding emas. Jadi mereka lagi mau perangin USD ini. Ini bakal seru banget. Tapi dampaknya adalah emerging market currency, Pak. Kayak Argentina peso waktu dia masih 200, gue bilangnya akan ke 1000. Dan sekarang udah 1000 per dolarnya. Argentina membaik ya? Menjelek, Pak. 5 kali, iya. Dari 200 IRS jadi sekarang 1000, Pak, per 1 dolar. Jadi secara ini iya, dievaluasi dulu 5 kali lipat. Ini kan negara bangkrut kan dulu ya? Negara. Oh, tapi sekarang dibanding dulu kan? Membaik. Membaik ya lah. Membaik. Apalagi setelah jadi piala juara dunia itu. Betul, membaik. Secara ekonomi kalau dibanding dulu ya, membaik. Tapi maksudnya dia masuknya kategori emerging market. Iya. Masih seperti kayak mungkin Indonesia, Thailand, Vietnam. Dan kayak gue selalu bilang rupiah kita ini akan it's only going up lawan USD. Going up. Pasti akan naik terus. Prediksi gue sebelum 2030 20.000. Pasti. Wow. Karena simpel dicetak terus kan. Nah, teman-teman tinggal pilih aja dengan kayak gitu mau investasi apa? Atau di US dollar. Jadi kayak gini, Pak Helmi tinggal di Argentina sekarang. Awalnya 20 tahun lalu tuh 1 peso 1 dolar, Pak. Sekarang 1 peso 1 dolar 1000 peso. 1000 kali ke bawah kan berarti. Pak Helmi tinggal di Argentina. Jadi punya uang nih, punya ARS di Argentina peso. Pak Helmi mau beli apa sih di sana? Saham sana kah? Properti sana? Mau belinya apa? Nggak bisa beli apa-apa, cuma bisa beli USD sebenarnya. Makanya USD jadi black market di sana. Nggak boleh, ilegal. Kayak beli narkoba di sana, beli USD itu. Jadi, itu sama kalau di negara yang berkembang. Contoh, Pak Helmi, saya kasih 1 triliun, saya drop di Afrika. Ayo, mau beli apa sekarang? Beli tanah lah yang ada. Tanah juga nggak berani kan? Saya juga awalnya mikir beli tanah. Tapi tanah di sana, tiba-tiba pemerintah datang bawa AK-47, kayak ini tanah gua. Mau apa lu? Mau apa lu? Nggak bisa. Susah, Pak. Jawabannya cuma bisa beli Bitcoin loh. Beneran, kalau 1 triliun di Argentina. Tapi saya harus bilang Pak Helmi habisinnya sekarang nih. Cuma ada 1 aset loh Pak Helmi bisa beli. Bahkan bank di sana Pak Helmi nggak mau beli bank loh di sana. Nggak berani loh beli bank di sana. Bisa besoknya bubar kalau bank di sana. Mau beli tambang di sana. Oh datang lagi AK-47. Pak Helmi cuma bisa beli Bitcoin di Argentina. Di Afrika. Bitcoin sama emas dong? Coba beli emas di Afrika. Repot juga. Todong lagi Pak. Jangan 1 triliun ya? 1 triliun nih. Nggak bisa beli emas, nggak bisa properti, nggak bisa saham, nggak bisa. Cuma bisa beli Bitcoin. Dan berapa banyak orang nanti yang akan mikir seperti itu. Orang-orang yang ngerampok emas di Uganda, di Nigeria. Mereka semua kan konsolidasi semua uang ini ke Bitcoin. Nggak masuk banking system. Nggak masuk. Oligark di Rusia aja kan pakai Bitcoin buat lewatin semua Swift bodoh ini. Swift kan juga nggak canggih-canggih amat. Bisa loh, nggak alert untuk pindah. Kalau investasi di Singaporean dollar? Ya itu kan mata uang yang kuat ya. Swiss franc, Singapore dollar, dan USD. Tapi menurut saya tetap US. Gini loh, US aja selama 100 tahun terakhir itu 99,9% dari value-nya turun, ya kan? Iya. Sama dengan SGD dong berarti. Singapura naik terus lah. Nggak, selama 100 tahun kalau tarik misalnya. Oh, kalau tarik, ya oke. Itu pokoknya kertas tuh hilang 99,9 karena dicetak itu USD. Apalagi yang kalah lawan USD. Jadi kalau rupiah USD itu tariknya kalahnya juga lebih jauh tuh. US-nya udah 99,9, rupiah ke US-nya itu berapa? Jadi kalau lu pikir lu kaya di sini sebenarnya nggak kaya. Fake gitu. Fake aset. Kayaknya harus belajar main Bitcoin. Jadi dari situ Pak, dari kesimpulan situ saya udah coba. Jadi ketika saya tahu inflasi ini, misi hidup saya adalah cari yang ARR di atas 15%. Karena kalau 15 aja nih, saya cuma beli bank BCA nih. Kita tuh on par. Jadi kalau teman-teman beli bank BCA, itu lu nggak tambah kaya, lu on par doang sama inflasi. Lu beli rumah di Pondok Indah, lu tuh cuma on par sama inflasi. Itu masih oke daripada mundur ya? Itu lebih oke. Tapi kalau lu beli contoh rumahnya misal di Pamulang, lu mundur. Nah ini bahaya lagi nih. Bahaya lagi kan, ya. Kayak lu beli rumahnya misalnya di Alam Sutra gitu, mundur. Mundur ya. Kalau di Menteng masih on par, Pondok Indah on par. Jakarta masih on par, tapi kalau di ujung-ujung mundur.
Cepetnya kebayaran baru masih oke lah ya. Iya, tapi hati-hati kalau misalnya beli yang mundur, karena cuma sedikit yang maju. Ya kalau lu beli properti di Manhattan maju. Di jantungnya Tokyo mungkin maju. Gitu. Lu beli di tapi Jepang yang lain nggak ada dong. Ya Jepang yang Okinawa ya mundur. Lu beli di Palm Beach sebelah Donald Trump ya maju gitu. Karena properti itu harus scarce dan desirable. Nah, lukisan juga bisa, Pak. Lukisan juga salah satu alternatif, lukisan. Tapi ya beberapa doang ya mungkin ya. Timothy udah main lukisan? Belum. Pengen. Belum, tapi belum. Saya kan pelelang lukisan ya. Oh. Lukisan. Jadi menarik juga tuh. Lukisan menarik. Tapi lukisan pun juga harus yang scarce dan desirable, Pak. Iya, harus yang udah meninggal gitu. Harus yang non lokal, harus yang luar. Gitu. Cuman beberapa kok yang benar-benar health assetnya tuh yang paling bagus yang saya riset ya cuman Monet. Soalnya Monet yang 20%. Akhirnya 20%, Pak. Tahun ke tahun terus. Oh iya, Van Gogh segala macam enggak ya? Haystack-nya Monet itu 20% tuh. Itu impian saya sih. Cuman kalau udah luar biasa kaya lah. Iya. You can afford lah. Nanti suatu saat. 1 triliun minimal. Iya. Tapi simpennya di mana juga getar juga, Pak. Itu harus titip, Pak. Harus titip, Pak. Titip aja. Titip. Tapi kan biasa Deloitte. Tapi kan katanya orang tuh kalau udah sampai bisa beli gitu mereka punya ini, Pak, punya ego, Pak, buat taruh di rumah. Salman beli yang ini Salvatore Mundi dia taruh di yacht. Di yacht bahkan ya? Yacht ya. Oh, jadi canggih. Mana bisa gitu lah. 6 triliun, men. Gue pernah bikin konten itu ya. Iya. Bahwa lukisan tentang Yesus dibeli oleh pangeran Arab. Iya. Itu gempar loh itu. Oh, gempar ya? Iya dong. Itu kan tentang Yesus, Das. Iya. Penyelamat dunia. Penyelamat dunia. Jadi ke depan lo mau ngapain? Apa lagi yang cita-cita ini pertanyaan terakhir? Cita-cita saya, ya saya pengen bring humanity forward, Pak. Saya pengen manusia... Ya kalau teknisnya gue pengen bring manusia ke type 1 Kardashian scale, tapi kan itu orang banyak nggak ngerti apa. Tapi pengen push humanity forward lewat 3 industri itu tadi. Tapi kalau AI mungkin saya nggak sepinter itu, Pak. Saya nggak sepinter yang bisa bikin machine learning AI. Jadi mungkin saya main AI itu di versi yang lain, yaitu di renewable-nya. Karena data center itu kan butuh energi yang sangat banyak. Jadi saya mungkin di kebutuhan energi untuk AI-nya. Tapi ada hubungannya sama AI. Saya percaya semua bank akan hilang, semua mata uang akan hilang dalam 2050. Nggak akan ada bank lagi, karena buat apa ada bank? Nggak akan ada agen properti lagi, karena semua akan ditokenisasi. Tinggal pakai smart contract aja, gue nggak butuh agen properti. Saya udah lihat teknologinya, dan menurut saya open distributed ledger dengan kriptografi, itu akan mengubah semuanya, karena nggak butuh ada transaksi peer-to-peer lagi kan. Semua udah kayak saya ke Pak Helmi aja, kita ngapain ada bank di tengah. Iya, langsung aja. Karena Bitcoin itu pertama kali punya bank sendiri. Contohnya kayak di Argentina, lu cuma bisa di Afrika, lu cuma bisa beli Bitcoin, that's it. Gue drop 10 triliun, you can only buy Bitcoin, kalau cuma hari itu belinya. Gimana Brazil? Brazil kan emerging yang lagi bagus juga ya? Brazil juga sama ya. Sama Indonesia? Iya, growth-nya sama lah ya sama Indonesia. Dan hati-hati sama punya home bias. Home bias itu adalah bias orang untuk berinvestasi di negaranya dalam bentuk saham biasanya. Jadi orang Indo tuh mikir, oh lebih baik saham Indo karena gue lebih ngerti. Tapi enggak juga, lu bagusan beli saham US sebenarnya. Lu bagusan beli Nvidia atau Taiwan Semiconductor dibanding saham di sini. Karena even bank di sini pun kecil-kecil dibanding bank di India. Jadi jangan punya bias itu. Timothy ngeliat ya, IHSG kita lagi nyungsep ya. Oh pasti akan nyungsep terus. Nggak, sekarang kan udah nyungsep ya, nyungsep banget tuh. Pasti nyungsep terus. Dan akan terus. Karena Indonesia tuh di World Index tuh nothing. Indonesia is nothing di global scale dari dunia. Apa sih inovasinya? Gini, untuk sebuah indeks maju, contoh, kenapa Jerman tuh marketnya bagus? Karena ada SAP. Only one company, SAP. Kenapa US bagus? Ada Nvidia, ada MicroStrategy, ada Tesla, dan banyak yang forward thinking. Di sini kan agak susah forward thinking. Isinya kayak, ya gue kan sebenarnya gue pengusaha juga nggak bodoh-bodoh amat, tapi kayak gue ngeliat ini apa jualan pakan ikan dan lain-lain, terus jadi valuasi triliun. Gue tau, gue pedagang gitu, investor. Iya, kayak begitu-begitu yang diglorifikasi gitu maksudnya di sini. Dan semua kan jadi sampah semua ujungnya. Gitu. Sorry to say ya nih, semuanya jadi sampah. Di sini tuh kultivasi penipu gitu. Jadi bikin ujungnya tipu, bikin ujungnya tipu. Negara tanpa inovasi itu capital marketnya nggak akan jalan. Karena kalau cuma bank, gue mending beli bank di India, cuy. Ngapain gue beli bank di sini kecil-kecil kok asetnya. Mending bank di Singapura, ngapain? Mending gue taruh duit juga ngapain di sini juga gitu kan. Bisa meledak loh di sini. Dan udah pernah banyak yang meledak kan. I don't believe in the system di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin indeksnya, ya sorry itu saya sulit sih capital market growth selama belum ada inovasi. Dan sekarang banyak sekali capital flight ya. Wah luar biasa. Luar biasa, karena investor luar juga kayak misalnya
Contoh, siapa sih yang invest di Indonesia? Sebenarnya orang luar juga. Orang kita ini sorry to say nggak punya duit loh sebenarnya. Yang invest di kita tuh orang luar juga. Kayak kita lihat BUMN kita yang invest siapa? Pasti balik-balik sama lagi nama-namanya. Indeksnya Vanguard yang masuk, indeksnya BlackRock yang masuk apa lagi? Norges Bank yang punya Norway Sovereign Wealth Fund, Abu Dhabi Investment Authority, sama lagi itu Qatar punya, Hong Kong punya. Itu akan keluar nanti kalau misalnya kita begini terus gitu loh. Kita nggak ada perubahan, nggak ada inovasi. Contohnya kayak banyak banget. Saya pengen bikin perusahaan seperti misalnya kayak MicroStrategy. Regulasinya mana? Sulit, nggak bisa. Gitu loh. Yang dibiarin yang perampok-perampok, yang kerjanya cuma keliling, ya kan? Roadshow, ini punya emiten, ini nakal-nakal semua. Yang punya emiten datang-datang ke market maker, oh gue bisa keluarin nggak duitnya? Gue bisa keluarin nggak duitnya? Kan gitu terus mainnya. Tipu-tipu retail, keluarin berita, naikin, turunin. Ya, kalau begitu mau jadi apa? Goreng-goreng. Butuh value creation. Kita tadi bahas off cam kan? Iya. Butuh value creation. Lu bisnis tuh butuh value real. Value creation, for real, ya. Lu nggak bisa cuman kayak goreng gitu loh. Itu kalau nggak ada basisnya seperti itu, it will go nowhere gitu. Dan kalau itu semua isinya sampah begitu semua ya, investornya capek dong. Retailnya capek, institusi luarnya capek. Makanya Schroders hengkang. Itu aset manajemen terbesar di Eropa loh. Schroders hengkang? Oh kabur dari sini? Baru? Kabur? Nggak pernah dengar gua. Schroders kabur dari sini. Kenapa? Aset paling besar, aset manajer terbesar loh di Eropa. Dia lihat sesuatu kan, dia lihat apa yang gue lihat. Gue lihat ini udah duluan tapi kan gue juga dulu pencinta saham lokal. Karena gue rasa ini on par dikit doang sama uang. Jadi mending gue pindahin ke Bitcoin, that's it. 30% ARR gue tidur habis itu. Gitu. Oke, Timothy Ronald keren banget. Gue belajar banyak. Lagi mikir gue masuk Bitcoin. Jadi kalau gue belajar Bitcoin, kata kayak Koping Ho dulu, terima saya sebagai muridnya. Gitu. Wah, kita tuh saatnya kita belajar dari anak muda. Jangan ngeliat umur ya. Lu lihat, lu yang nggak ini pusing denger dia ngomong gitu. Untung saya ngerti finance itu berkata, apa sih enak ini ngomong? Gue tanya tadi makannya apa sih lu? Normal-normal aja. Oh, biasa-biasanya gue suka makan ayam geprek, nasi padang, soto. Gue pikir makannya apa gitu. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat selanjutnya. Thank you, Timothy. Thank you, Pak. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.